selalu di mata dia yang terbaik itu adalah SBY, padahal nihil kerjanya Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau saya pribadi sih lebih suka ke SBY ya Pak ya. Enakan zaman SBY ya. Di Pak SBY 2 periode cari aman. Yang Pak Jokowi 2 periode lebih banyak apa ya, maksudnya naik turunnya sih Jokowi ini. Kayak banyak masyarakat yang gua rasain ya agak nggak puas dengan kinerjanya Jokowi, apalagi di COVID ini. Khususnya menterinya kesehatan itu. Karena kayaknya enak aja gitu. Kalau sekarang kayaknya bingung, apa-apa takut jadinya. Sekarang Jokowi agak kurang deh, karena soal ngomong dikit aja maksudnya ditangkap gitu. Mendengar teriakan-teriakan sampah dari seorang Andi Arief yang membangga-banggakan kinerjanya SBY, ya wajar. Namanya jongos, pasti akan membela tuannya. Karena apa? Karena dia selama ini dikasih makan sama sang tuan, ya kan? Tapi yang pasti bahwa setiap masa pasti ada pemimpinnya. Baru kemudian setiap pemimpin akan lahir pada masa tertentu. Nah, kita melihat masa pemerintahan dari SBY, dia muncul sebagai pemimpin kita 2 periode dengan berbagai permasalahan yang bisa diatasi oleh beliau. Saya kira sejak awal kan, sejak tidak saya membaca artikel ini, saya mencari-cari jawabannya apa yang terjadi di Harto ini. Sekarang jawabannya ketemu, saya kira. Soal kalau dia membandingkan itu soal prestasi, saya kira soal prestasi utang, dan dia memang betul karena memang dibandingkan rezim-rezim seluruhnya setelah mulai bahkan dibandingkan Pak Harto, Orde Baru itu, rezim Jokowi ini memang paling hebat dalam soal membuat utangnya gitu. Jadi ini saya kira kita bisa, kalau orang media nyebutnya angle kan gitu, Bung. Sudut pandangan angle-nya gitu. Kalau disertasi saya nggak tahu hipotesis ya, tapi hipotesisnya bagaimana itu Bung? Dan memang paling tinggi gitu. SBY lah ya, gembong narkoba internasional dibebaskan yang bernama Corby. Dan pada bersamaan pada waktu itu juga Ibas ditahan di Australia. Tanda kutip ada apa dengan pembebasan Corby? Ya, itu yang ingatkan lagi kepada para masyarakat. Ajaib bahwa hari ini rejim itu sebagai satu kesatuan membuli masa lalunya sendiri. Kan dia adalah successor dari pemerintahan SBY. Dia ditugaskan oleh rakyat untuk memperbaiki prestasi SBY kan. Dan sekarang dia kesalahan lagi kan. Berarti dia memang nggak mampu memperbaiki prestasinya sendiri itu, atau memperlihatkan prestasi sendiri. Sehingga harus cari bandingan dengan di belakang gitu. Kan harusnya kita selalu menganggap bahwa begitu satu pemerintahan selesai, dia diputuskan diterima laporan pertanggungjawabannya. SBY diterima laporan pertanggungjawaban. Ibu Mega diterima laporan pertanggungjawaban. Nggak ada protes terhadap laporan itu. Lah ngapain mempersoalkan laporan itu? Jadi keadaan kita itu yang memperlihatkan kedengkian itu datang dari kedunguan sebetulnya. Dan kedunguan itu disponsori oleh kebencian. Kan begitu jadinya. Rumusnya begitu. Lalu teriakan dari manusia fiksi, manusia ilusi yang penuh halusinasi yang bernama Rocky Gerung, manusia yang kurang kasih sayang dari seorang perempuan, karena dianggap perempuan adalah fiksi, agama adalah fiksi, semua fiksi. Jangan-jangan gelar dokternya juga fiksi nih si Rocky Gerung ini. Ya, Nyai juga mau menantang nih Rocky Gerung dan si siapa namanya Andi Arief ini untuk tes DNA dan cek darah. Ya, karena mulut-mulut sampah mereka ini terlalu berisik, terlalu membuat kupingnya ini budak, ya. Karena apa yang mereka katakan tidak objektif, tidak realistis, penuh dengan kebencian, kebohongan, fitnah, dan hoax. Jadi kalau kita mau membaca sebuah kebenaran, lihatlah kinerja orang tersebut. Bukan karena kita tidak suka sama sosok orang, tapi lihatlah kinerjanya. Kalau kinerjanya Jokowi dan SBY, jauhlah lebih jauh hebat Jokowi daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Rezim gagal, presiden gagal.
Selama 5 tahun pertama memerintah, Presiden SBY memutuskan dan bertindak. Di antaranya, melunasi hutang IMF 69 triliun, membebaskan Indonesia dari sanksi dan embargo militer selama 12 tahun, menyelesaikan konflik Aceh yang berlangsung selama 32 tahun, rekonsiliasi dengan Timur Leste, dan menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 2008. Presiden SBY dan Partai Demokrat membuat rakyat Indonesia makin sejahtera dan bangga. Program-program pro rakyat dilanjutkan dan diberi porsi terbesar di berbagai bidang seperti kredit usaha rakyat, bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, peningkatan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri, serta program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Presiden SBY dan Partai Demokrat juga bekerja keras menaikkan tingkat kesehatan dan pendidikan rakyat. Program BPJS Kesehatan mencakup 120 juta penduduk Indonesia. Untuk Indonesia Unggul, Presiden SBY dan Partai Demokrat mengalokasikan hampir 400 triliun pada tahun 2014 untuk pendidikan. Hingga kini, lebih dari 150.000 orang warga tak mampu berhasil menjadi sarjana melalui program Bidik Misi. Selama 5 tahun pertama memerintah, Presiden SBY memutuskan dan bertindak. Di antaranya, melunasi hutang IMF 69 triliun, membebaskan Indonesia dari sanksi dan embargo militer selama 12 tahun, menyelesaikan konflik Aceh yang berlangsung selama 32 tahun, rekonsiliasi dengan Timur Leste, dan menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 2008. Presiden SBY dan Partai Demokrat membuat rakyat Indonesia makin sejahtera dan bangga. Program-program pro rakyat dilanjutkan dan diberi porsi terbesar di berbagai bidang seperti kredit usaha rakyat, bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, peningkatan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri, serta program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Presiden SBY dan Partai Demokrat juga bekerja keras menaikkan tingkat kesehatan dan pendidikan rakyat. Program BPJS Kesehatan mencakup 120 juta penduduk Indonesia. Untuk Indonesia Unggul, Presiden SBY dan Partai Demokrat mengalokasikan hampir 400 triliun pada tahun 2014 untuk pendidikan. Hingga kini, lebih dari 150.000 orang warga tak mampu berhasil menjadi sarjana melalui program Bidik Misi.